Akhirnya, teka-teki besar yang selama ini menggantung di antara Zara dan juga Mohan akhirnya terungkap. Ingatan Zara yang sebelumnya kabur kini mulai pulih sepenuhnya. Kenangan demi kenangan mengalir seperti potongan puzzle yang tersusun rapi di benaknya. Ia kembali mengingat siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia bukan hanya Zara yang dikenal selama ini, melainkan adalah Rose, seorang gadis yang pemberani yang dulu dibentuk ulang oleh ayahnya yang menjadi sosok yang lembut, penurut, dan lemah secara emosional. Semua itu dilakukan bukan tanpa alasan. Ayahnya, yang sudah keluar dari lingkaran keluarga besar Alferic, tahu bahwa selama ini Rose masih menjadi dirinya sendiri yang dulu keras, cerdas, dan penuh perlawanan. Maka, keluarga Alferic tidak akan pernah berhenti mencarinya. Mereka menganggap Rose sebagai ancaman, simbol pemberontakan, sekaligus pewaris yang mereka tidak bisa kontrol. Maka, untuk menyelamatkan Rose dari incaran keluarga besar, ayahnya menciptakan identitas baru untuk Zara. Ia diajarkan menjadi sosok yang tak mencolok, tidak agresif, dan mudah dikasihani. Namun kini semuanya terbongkar. Ayah Zara mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih mengejutkan, bahwa keluarga besar Alferic kini tengah mencari seseorang pewaris yang disebut sebagai Alferic Junior. Sosok ini bukan sembarangan penerus, tetapi anak yang secara darah dan sisilah memiliki kedudukan tertinggi dalam garis keturunan Alferic. Dan anak itu, menurut pengakuan sang ayah, adalah saudara kandung dari Zara sendiri. Kunci utama untuk membuka semua ini adalah parfum. Aroma khas yang disimpan ayah Zara selama bertahun-tahun, sebuah simbol warisan keluarga yang hanya diberikan kepada Alferic Junior. Parfum itu secara tak sengaja tercium oleh Zara di baju Mohan, dan menjadi pemicu kuat ingatan masa lalunya. Saat itu ia mencocokkan semua potongan aroma itu, sosok Mohan, dan semua kejadian yang terjadi selama ini. Zara akhirnya sadar jika Mohan adalah Alferic Junior dan saudara kandungnya. Ini menjelaskan semuanya, keganjilan yang selama ini mengelilingi Mohan, obsesi kelompok ormis yang memburu Mohan, bahkan keinginan mereka untuk mengendalikan Mohan. Ia bukan sekedar seorang siswa, tapi kunci besar yang bisa mengguncang keseimbangan kekuasaan keluarga Alferic. Dan kini Mohan sadar, mereka bukan hanya dua orang yang di masa lalu yang sangat rumit, melainkan darah daging yang terhubung dalam konspirasi besar warisan keluarga yang selama ini tersembunyi. Penegasan tentang kebenaran hubungan darah antara Zara dan juga Mohan semakin jelas ketika Zara menunjukkan satu ciri khas yang tak mungkin dimiliki oleh orang lain kecuali keluarga Alferic. Di depan kontrakannya tempat mereka berbicara, Zara secara perlahan menjelaskan dan bahkan memperagakan sendiri gejala yang terjadi warisan genetik keluarga mereka, sebuah kondisi penglihatan yang sangat spesifik. Zara menyebut dalam hatinya bahwa sejak kecil anggota keluarga Alferic mengalami kebutaan sementara yang kemudian perlahan membaik seiring bertambahnya usia. Namun kondisi itu tidak pernah sembuh sepenuhnya. Salah satu mata, tepatnya di mata kiri, akan tetap mengalami rabun yang cukup parah. Itu adalah tanda khas yang hanya dimiliki keturunan langsung keluarga besar Alferic. Tanda yang menjadi semacam cap tak terlihat bahwa seseorang berasal dari darah Alferic. Zara, atau sebenarnya Rose, tidak hanya menjelaskan ini, ia membuktikan depan Mohan, menunjukkan bahwa dirinya juga mengalami kondisi tersebut. Ia bahkan menyebutkan detail-detail kecil dari gejala itu. Di sini reaksi Mohan pun sangat jelas. Ia terdiam, syok, dan tampak terguncang. Bagaimana bisa Zara tahu semuanya? Bagaimana bisa wanita yang awalnya hanya dikenal sebagai teman dari lingkaran barunya yang tidak tahu apa-apa, kini tahu persis ciri yang selama ini hanya ia dan keluarganya yang menyadarinya. Tapi darah dagingnya sendiri, saudara kandungnya selama ini hilang, tersembunyi di balik identitas palsu demi keselamatan mereka. Momen ini menjadi titik besar bagi Mohan, tidak hanya karena kebenaran tentang dirinya terungkap, tetapi juga karena kini ia tahu ia tidak sendirian di tengah kekacauan. Ada satu orang yang benar-benar mengerti siapa dirinya, yang dimiliki ikatan yang tidak akan pernah terputus dari keluarga Alferic.
Di tengah kabut misteri yang selama ini menyelimuti hidupnya, Mohan perlahan mulai merasakan bahwa semua teka-teki tentang siapa dirinya sebenarnya mulai mendekati jawaban. Ia telah menyimpan kecurigaan sejak lama tentang kenapa masa kecilnya begitu samar, tentang kenapa tubuhnya menyimpan bekas luka dan ia mengalami sakit jika teringat tentang masa lalunya yang dikurung, dan tentang kenapa aroma parfum yang selama ini ia gunakan terasa begitu asing. Namun semua asumsi itu masih berupa kabut hingga momen ketika nantinya Jara akan mengatakan sebenarnya kepada Mohan. Mohan menyadari bahwa Jara tahu sesuatu, matanya, sikapnya, dan setiap kata yang ia ucapkan tak lagi sekedar basa-basi. Jara memiliki informasi yang berharga untuk Mohan tentang siapa dirinya sebenarnya, tentang darah yang mengalir di tubuhnya, tentang nama besar yang mungkin tidak pernah ia miliki. Tapi di sini, Jara juga tidak serta-merta membocorkannya. Ia menyimpan cerita itu dengan satu syarat. Mohan harus jujur terlebih dahulu. Ia harus membuka rahasia tentang parfum yang selama ini ia pakai. Parfum dengan aroma kuat dan khas, yang bukan sembarangan wangian, tetapi warisan dari keluarga yang sangat berpengaruh dari masa lalu mereka. Aroma itu, menurut Jara, adalah penanda keluarga, bukan sekedar gaya, tapi simbol identitas. Dan itu adalah yang dikatakan oleh Jara, ayah Jara, sosok yang diyakini sebagai ayah mereka berdua. Percakapan emosional penuh air mata antara Jara dan juga Mohan yang seharusnya menjadi momen privat bagi mereka berdua karena penuh kerentanan, ternyata tanpa sengaja disaksikan oleh Fatah dan juga Akila. Dari kejauhan, mereka melihat kedekatan yang tak biasa. Keintiman yang bukan sekedar antara dua orang teman, melainkan menangkap bahasa tubuh yang sulit disangkal. Pandangan penuh arti, jarak yang nyaris tak ada, dan ketegangan emosi yang begitu kuat. Fatah hanya bisa terdiam, mencoba menafsirkan apa yang terjadi sebenarnya di sini. Namun kebingungan tetaplah menguasai pikirannya. Sementara Akila terpukul, hatinya mencelos seketika. Bukan hanya karena kedekatan itu, tapi karena sosok yang selama ini ia anggap sebagai sahabatnya, yaitu Jara, tiba-tiba terlihat begitu dekat dan akrab dengan Mohan. Sosok yang dulu sangat berarti baginya. Perasaan kecewa dan bingung bercampur menjadi satu dalam dada Akila. Apalagi ia mulai mengira bahwa hubungan antara Jara dan Mohan mungkin sudah terjalin sejak Mohan masih bersamanya. Mungkin selama ini dirinya hanya dibiarkan buta, polos dalam kenyataan yang telah lama terjadi di belakangnya. Akila dan Fatah akhirnya memberanikan diri untuk mendekat dan mempertanyakan hubungan mereka yang saksikan. Namun jawaban yang mereka terima tidak seperti apa yang mereka harapkan. Baik Mohan maupun Jara tidak menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya mengatakan dengan tegas bahwa tidak semua hal harus diketahui oleh orang lain. Kalimat itu menggantung, penuh teka-teki, dan malah membuat kecurigaan semakin tumbuh. Namun ada satu penegasan yang keluar dari mereka berdua. Ini bukan soal cinta, tetapi bukan juga tentang hubungan asmara. Ada perasaan lain yang terikat, perasaan yang bahkan mereka sendiri belum sepenuhnya pahami. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa suka atau sayang. Sesuatu yang berasal dari tempat yang jauh, lebih kompleks. Ikatan darah dan masa lalu yang mulai terkuak. Akila dan Fatah di sini langsung dengan kepala dengan penuh tanda tanya. Perasaan kecewa masih membekas, tapi mereka juga di sini masih penasaran apa yang sebenarnya mereka rahasiakan.